Wellesley berada di lokasi yang jarang dikunjungi. Dahulu kala, ketika romantisme kehidupan pedesaan melanda lingkungan sosial, beberapa villa bergaya rumah pertanian dibangun. Tetapi sejak tren itu berlalu, tempat itu menjadi sepi, dan villa yang dilihat Cliff melalui teleskop sekarang sama polosnya, dibangun dengan cara kuno dan tampaknya telah ditinggalkan selama beberapa waktu. Namun, jalan setapak di depan villa yang seharusnya tertutup dedaunan dan semak belukar tampak bersih seolah ada yang merawatnya. Kurasa mereka tidak menyangka kita akan menemukannya sejauh ini di antah berantah. Mereka terlalu berpuas diri. Cliff menunggu kembalinya si pengintai, menahan keinginan untuk menyerbu masuk. Kalau saja aku datang ke ibu kota sehari lebih cepat. Tidak, 1 jam lebih cepat. Cliff sudah menyesali dirinya sendiri untuk kesekian kalinya karena tidak segera sampai di ibu kota. Ketika dia tiba-tiba di rumah, dia disambut dengan berita bahwa Duchess, Lizzie, dan Edith telah diculik. Renon dan beberapa kesatria kalah jumlah dan luput dari para penculik, dan Renon terluka parah dan tidak sadarkan diri. Cliff segera menyewa informan dan melepaskan mereka di ibu kota dan menunggu. 3 jam kemudian, sebuah laporan masuk mengenai lokasi yang dicurigai. Dia memimpin para kesatria ke arah yang mereka tuju dan berakhir di Wellesley. Dia tahu dia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi dia harus menyelamatkan Lizzie dan ibunya sebelum sesuatu terjadi pada mereka. Pengintai sudah kembali. Beruntung, pengintai yang cekatan dan terampil berhasil kembali tanpa ketahuan dan dengan cepat menilai situasi musuh. Bangunan itu tampaknya memiliki 2 lantai di atas tanah dan loteng, dan ada cukup banyak orang di dalamnya. Sepertinya ada sekitar 40 hingga 50 orang tentara bayaran. Senjata? Kebanyakan pedang. Apakah ada di antara mereka yang tampak seperti kesatria? Dari apa yang sudah saya konfirmasi, tidak tuan. Mereka kehilangan banyak kesatria dalam perang teritorial, jadi mereka mungkin tidak bisa membawa mereka sejauh ini. Setelah memastikan kekuatan musuh, Cliff mengajukan pertanyaan yang paling membuatnya penasaran. Bagaimana status para sandera? Mereka tampaknya dikurung di kamar yang berbeda. Tapi, apa? Pergerakan Duchess dan Lady Lizzie terekam, tetapi Lady Edith tidak terlihat. Apa kamu yakin? Ya, para lelaki di ruang penyimpanan di lantai pertama keluar dari sana sambil membawa Duchess dan Lady Lizzie. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang membawa Lady Edith. Seperti yang diharapkan. Cliff mengepalkan tangannya. Aku seharusnya tidak mempercayai wanita itu. Dia sudah mencurigakan sejak awal. Hal itu membuat darahnya mendidih, tapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya. Jangan beri mereka kesempatan untuk melarikan diri bersama para sandera. Mereka mungkin mencoba mengamankan jalan keluar dengan mengancam nyawa ibuku atau Lizzie. Jadi kecepatan adalah hal yang terpenting. Cliff menoleh ke salah satu kesatria yang paling terampil dalam menyembunyikan dan berkata, "Kau harus menyelamatkan ibuku. Saya akan mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan Duchess. Terima kasih, aku akan mengeluarkan Lizzie dari sana." Ia menoleh ke arah para kesatria di sekitarnya. "Aku perintahkan kalian untuk melancarkan serangan 5 menit setelah aku berangkat. Dimengerti?" Cliff dan para kesatria lainnya mengenakan jubah hitam mirip dengan tentara bayaran Shen, dengan tudung menutupi kepala dan wajah mereka. "Ayo pergi." Cliff melesat pergi ke hutan gelap di belakang villa. Dan para kesatria lainnya di belakangnya mulai mengukur waktu mereka dengan gugup. Pada saat itu, Shen sedang dengan gembira menatap Lizzie yang akhirnya jatuh ke tangannya. "Jangan lakukan ini, kamu akan dihukum." Lizzie yang sadar kembali sesaat setelah Edith diseret ke ruang bawah tanah, merasa ketakutan, tetapi dia tidak berteriak atau menangis. Shen sangat gembira melihat mata biru besar itu bergetar sedikit. Kamu sungguh indah dipandang, dan aku tidak pernah bosan melihatnya." Senyum lesunya tampak menyeramkan, dan Lizzie mendorong dirinya lebih jauh ke sudut. Tetapi Shen tetap tenang, mengamatinya dengan seksama. "Keluarga Ludwig adalah orang-orang yang mencuri gelar bangsawan yang seharusnya menjadi milik keluargaku. Yang berarti Cliff hanyalah bajingan beruntung yang menjadi pewaris gelar bangsawan. Semua yang dinikmatinya seharusnya menjadi milikku." Cuci otak Konrigelhof sejak usia muda dikombinasikan dengan rasa rendah diri Shen
memberinya alasan untuk merasionalisasi semua perbuatan jahatnya. Dan itu menciptakan monster kecil bernama Shane Riegelhoff. Dari semuanya, yang paling aku inginkan adalah kamu, Lizzie Sinclair, wanita tercantik di ibu kota. Lizzie berjongkok dan menggelengkan kepalanya. Shane tersenyum, bahkan menganggapnya menggemaskan. Aku mencintaimu, Lizzie. Lizzie menggelengkan kepalanya lagi, kali ini dengan penuh semangat. Kamu tidak mencintaiku, kamu hanya mengagumi penampilanku. Apa yang kamu ketahui tentangku yang membuatmu berpikir kamu mencintaiku? Aku yakin Cliff jatuh hati pada penampilanmu, jadi mengapa kamu menyangkalnya? Cliff berbeda, dia tahu siapa aku, dia tahu sisi terlemah dan terjelekku, dan dia mencintaiku karena itu. Shane mengangkat bahu dan menertawakan Lizzie. Tidak peduli apapun itu, kau akan menjadi milikku hari ini, dan Cliff tidak punya pilihan selain menyerahkanmu. Dia berdiri dan berjalan mendekati Lizzie. Ya, jangan mendekat. Aku sedang terburu-buru untuk menjadikanmu milikku, dan aku minta maaf jika tempat ini tidak cocok untukmu. Mohon bersabarlah untuk hari ini. Pada saat itulah wajah Lizzie menjadi pucat saat dia melihat tangan lelaki itu terulur ke arahnya. Seseorang mengetuk pintu. Shane yang hendak meraih lengan bawah Lizzie mengerutkan kening dan berbalik ke arah pintu. Siapa itu? Seseorang di luar berkata dengan nada mendesak. Kami punya sedikit masalah. Saya rasa Anda perlu keluar sebentar. Shane mendecakkan lidahnya dan berpaling dari Lizzie lalu berjalan menuju pintu. Apa yang sedang terjadi? Dan tepat saat dia membuka pintu, orang yang berdiri di luar meninju wajah Shane dengan keras. Aduh! Saat ia berputar, pria di luar segera memasuki ruangan, mengunci pintu dan meninju kepala Shane saat ia merangkak di lantai, membuatnya pingsan. Cliff! Lizzie mendongak dari tempatnya meringkuk di sudut sambil gemetar. Maaf aku terlambat, Lizzie. Cliff menurunkan tudung yang menutupi wajahnya dan bergegas menghampiri Lizzie, melingkarkan lengannya di tubuh rampingnya. Cliff, Cliff. Lizzie menangis terseduh-seduh dan memeluknya erat-erat. Tubuhnya gemetar. Cliff membelai punggung Lizzie, menyalahkan Kon Riegelhoff, Shane, dan dirinya sendiri. Apakah kamu terluka? Tidak, tapi Duchess. Ibuku juga akan baik-baik saja. Lalu bagaimana dengan Edith? Aku tidak tahu, aku ragu keselamatannya pernah terancam. Apa? Saat itulah terdengar suara benturan keras dari luar dan tiba-tiba menjadi berisik. Sekarang kita harus keluar dari sini dulu. Bisakah kau berjalan? Iya. Lizzie berpegangan erat pada lengan Cliff dan nyaris tak bisa berdiri. Kakinya lemas karena tekanan, tetapi ia berusaha tetap tenang saat berjalan. Cliff merobek jubah Shane yang pingsan menjadi beberapa bagian dan mengikat tangannya. Pasti mengerikan berada bersama pria ini, tapi bertahanlah sebentar saja. Dia berdiri di dekat pintu, mendengarkan suara-suara di luar, lalu mendobrak pintu dan berlari keluar. Di luar pintu yang tertutup itu terdengar suara benturan logam yang keras, jeritan putus asa, bunyi benda jatuh ke lantai, dan teriakan. Ketika suasana reda, pintu terbuka lagi. Maaf, kamu takut bukan? Itu Cliff, masih manis, namun bau darah tercium di sekelilingnya. Cliff menunjuk ke arah Shane di lantai saat seorang pria seperti kesatria keluarga Ludwig masuk di belakangnya. Dan kesatria itu segera menarik Shane agar berdiri. Ayo pergi, Lizzie. Iya. Lizzie melakukan apa yang diperintahkan, memejamkan matanya erat-erat dan memeluknya. Dengan Lizzie dalam pelukannya, Cliff memimpin jalan keluar, melewati koridor-koridor yang dipenuhi mayat. Para prajurit yang telah menyelesaikan tugas mereka menyeret mayat-mayat itu keluar, dan di sisi lain, seorang pria yang menggendong Duchess mendekat, dijaga oleh prajurit-prajurit lainnya. Bagaimana dengan sisanya? Mungkin karena mereka tentara bayaran, mereka kabur begitu menyadari situasi tidak menguntungkan. Saya menangkap seorang wanita, tetapi saya tidak tahu apa yang dilakukannya. Cliff melirik ke arah wanita yang ditangkap itu dan mengerutkan kening.
Ia ingat bahwa wanita itu adalah pelayan yang sama yang melayani Edith. Jangan lengah, dia tampaknya adalah pelayan kesayangan Konri Gulhof. Begitu berada di luar, Cliff menurunkan Lizzie pada jarak yang aman dan tiba-tiba berjalan menuju Sophia. Dia melotot tajam ke arahnya dan bertanya, "Kemana kau bawa Edith Rigelhoff?" Sophia tersenyum nakal. "Mana aku tahu. Apakah kamu benar-benar membawanya ke sini?" "Menurutmu apakah nonaku cocok berada di tempat seperti ini? Kemanapun kau membawanya, aku akan menemukannya dan membunuhnya bersama saudaranya." "Kau dasar bajingan kotor, lepaskan tuanku, tuan, tuan." Itu kesetiaan yang besar atau cinta? Cliff mengalihkan perhatiannya dari Sophia yang mengumpat lagi. "Aku berasumsi kau sudah menyisihkan yang lain untuk diinterogasi." "Ya, saya pikir aneh bahwa mereka berpencar begitu cepat. Jadi saya menyerang salah satu dari mereka dan dia mengatakan sesuatu yang aneh." "Apa yang dia katakan?" "Dia mengatakan ada 2 orang yang kabur sebelum kita tiba. Dia juga melihat mereka sedang membicarakan apakah mereka harus pergi meskipun belum dibayar. Hanya orang-orang cerdik yang lolos dengan selamat." Cliff menyeringai lalu melihat Duchess tersadar dan bergegas ke sisinya. Ibu, apakah ibu sudah bangun?" "Cliff?" "Iya, ini aku. Sekarang ibu bisa tenang." "Oh, Cliff." Duchess memeluk Cliff sambil berlinang air mata. "Kita akan kembali ke rumah sekarang. Apakah ibu merasa ada yang tidak nyaman?" "Aku baik-baik saja. Tapi bagaimana kabar Lizzie dan Edith?" "Lizzie selamat. Dan Edith?" Duchess balas menatap Cliff. Wajahnya penuh kekhawatiran. Namun Cliff mendesah pelan padanya, lalu berkata, "Menurutku wanita itu adalah seorang mata-mata." "Mustahil. Dia bahkan tidak dikurung sejak awal, seperti yang mereka lakukan padamu dan Lizzie. Mereka pasti telah membawanya ke tempat lain saat mereka dalam perjalanan ke sini." Tidak, itu tidak mungkin." Duchess ingat betul Edith berteriak memanggilnya selama serangan itu. Namun kemudian Lizzie di sampingnya menambahkan dengan suara melankolis, "Sekarang, setelah aku pikir-pikir, ketika aku terbangun di tempat pertama kali aku ditangkap, hanya ada aku dan Duchess." Duchess menutup mulutnya dengan tangan karena terkejut. "Ayo kita kembali ke rumah dulu dan bicara. Cuacanya dingin, kamu mungkin akan terluka." Cliff membantu Duchess yang terdiam karena terkejut, berdiri dan memerintahkan para kesatria. "Kami akan kembali, pastikan para tawanan tidak melarikan diri." Dan dengan itu, aksi penculikan Shane berakhir dengan cepat.